Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengantar literasi digital. Jika pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu website, fungsi website, dan juga unsur-unsur website, pada video kali ini saya akan membahas beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui dan tentunya istilah-istilah ini berkaitan dengan dunia website. Baik, langsung saja. Kita sudah mengenal apa itu domain. Jadi domain ini merupakan alamat unik yang akan mengantarkan kita kepada website yang ingin kita tuju. Jadi pada dasarnya domain ini merupakan pengganti dari penggunaan IP address yang tentunya hanya ada kombinasi dari angka-angka yang akan sangat sulit jika kita harus mengingatnya satu persatu. Dan tentunya dengan ada domain ini, kita akan lebih mudah untuk menghafal alamat website yang ingin kita tuju. Nah, di sini kita bisa melihat ada salah satu situs atau website yang tentunya sering kita buka, yaitu www.google.com. Nah, di sini sudah saya bagikan atau sudah saya pisahkan berdasarkan warna yang berbeda. Jadi domain ini sebenarnya tidak hanya ada satu tingkat saja, tapi domain ini juga terdiri dari beberapa tingkat yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada top level domain, second level domain, dan juga ada subdomain. Mari kita lihat dulu di bagian yang pertama. www ini merupakan host atau layanan yang menyimpan data-data kita di internet. Kemudian Google. Google ini merupakan second level domain, dan top level domainnya itu adalah com. Dan yang kedua contohnya adalah ini merupakan website yang saya buat di WordPress. Dan ketika kita membuat website di WordPress dan kita menggunakan layanan yang gratis, tentunya akan ada alamat atau yang tertulis seperti ini, .wordpress.com. Nah, di sini sesuai warnanya juga HTTPS kemudian *2 dan garis miring, ini merupakan host, masuk dalam host. Kemudian sadidan ini merupakan second level domain, home ini merupakan top level domain, dan WordPress ini merupakan subdomain. Oke, jadi ini merupakan bagian-bagian yang ada pada satu website. Jadi walaupun kita mengenalnya hanya sebagai domain, sebenarnya domain ini ada tingkatan-tingkatan lagi yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya top level domain pun tidak hanya satu jenis ya, tidak cuma .com saja, tapi juga ada nama-nama lainnya seperti .net, .gov, .org, dan masih banyak domain lainnya yang tentunya disesuaikan dengan fungsinya. Seperti misalnya .gov atau ini merupakan singkatan dari government, itu merupakan website yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Dan .org ini merupakan website yang dikelola oleh suatu organisasi. Dan karena nama-nama ini merupakan nama yang umum, tentunya kita juga bisa mengingatnya sebagai generic TLD atau top level domain. Kemudian juga ada top level domain ini ada jenis yang kedua, yaitu country code. Tentunya kita juga sering kan melihat website yang berakhiran .id. Contohnya aja website Unsika ya, unsika.ac.id. Dan kemudian juga ID ini merupakan kode negara yang tidak lain dan tidak bukan adalah negara kita, yaitu Indonesia. Dan selain negara kita pun tentunya ada negara lain yang mempunyai kode-kode tertentu untuk domain mereka. Contohnya .ru atau .ru ini Rusia, .in India, dan .us ini Amerika Serikat. Dan ya perlu kita ingat bahwa ini termasuk dalam top level domain. Selanjutnya ada third level domain. Third level domain atau domain tingkat ketiga ini yang biasa kita temukan ketika kita membaca atau membuka website. Kita anggap sedang membaca suatu website berita yang cukup populer, yaitu detik.com. Dan di detik.com ini akan ada
supaya ada bagian-bagiannya lagi. Contohnya ada bagian olahraga, gosip, kemudian ada tentang wisata, makanan, dan sebagainya. Dan contohnya di Detik juga ada forum yang mungkin untuk digunakan untuk diskusi. Dan ketika kita ingin membuka bagian forum pada website detik.com, pada bagian linknya akan terlihat tulisan seperti ini, https bla 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 forum.detik.com, dan forum ini yang bisa kita sebut sebagai third level domain. Jadi ada top level domain, kemudian ada second level domain, dan ada third level domain. Nah, selanjutnya tentu kita sudah akrab juga dengan istilah berikut. Kita seperti ini ya. Link, kita sering meminta link kepada teman, atau misalnya link dari suatu web atau apapun itu. Dan sebenarnya link ini, atau dalam bahasa Indonesia-nya tautan, memiliki istilah tersendiri, yaitu URL atau Universal Resource Locator. Dan bisa kita lihat bahwa URL ini merupakan alamat web lengkap yang digunakan untuk menemukan halaman web tertentu. Biasanya lengkap dan spesifik pada halaman yang ingin kita tuju. Contohnya, ini ketika kita ingin melihat trending yang sedang terjadi pada YouTube, saya buka ini. Nah, ini selain bisa kita sebut sebagai link, kita juga perlu ingat bahwa ini merupakan URL atau Universal Resource Locator. Kemudian kita lanjut. Nah, website pun, pada dunia website ada yang namanya SSL atau SSL. Nah, ini merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, apa sih ini? Sesuai namanya, secure. Tentunya ini merupakan salah satu pelapis atau lapisan yang membuat website-website yang ada di internet ini aman. Tentunya kita sering melihat ketika kita membuka suatu website, ada yang diawali dengan HTTPS, kemudian ada juga yang hanya HTTP saja. Apa bedanya? Perbedaan S di sini artinya website yang tertulis dengan awalan berikut itu sudah terenkripsi antara server dan web browser. Atau bisa kita sebut juga bahwa website ini sudah tersertifikasi. Jadi sudah melalui proses-proses pengecekan di internet yang menyatakan bahwa website tersebut aman atau secure. Nah, jika tidak aman, tentunya kita pun akan melihat tanda berikut, not secure. Dan biasanya website tersebut tidak bisa dibuka, tidak bisa dilanjutkan. Oke. Yang selanjutnya, kita pun mengenal apa itu UI dan juga UX. Sebenarnya ini tidak hanya pada website, umum pada hal apapun, tapi artinya yang perlu kita tahu bahwa UI dan juga UX ini itu berkaitan dengan kenyamanan dari target pasar atau pengguna, ataupun bisa kita sebut sebagai pembaca website. Nah, yang membedakan di sini yang pertama UI atau user interface, ini sesuatu yang berkaitan dengan tampilan visual ataupun desain. Sementara itu untuk UX atau user experience ini yang berkaitan dengan pengalaman pengguna. Sehingga hal ini pun dilakukan dengan pendekatan pengguna. Nah, ketika kita lihat atau ketika kita membuka website, kita sering kan menilai website tersebut dari tampilan pertama saat kita buka. Apakah website tersebut menarik, gambarnya terlalu ramai, atau tulisannya terlalu besar, terlalu kecil, atau misalnya ada warnanya nabrak sehingga tidak jelas. Nah, ini bagian ini merupakan user interface atau UI.
Dan selain dari tampilan, kadang kita melihat website juga dari fungsinya. Contohnya kita membuka suatu website dan ketika kita klik website tersebut, misalnya ada satu tombol di website tersebut, kita klik tapi ternyata tidak berfungsi. Atau ketika kita buka satu link, malah balik ke homepage. Nah, itu kan membuat kita tidak nyaman sebagai pengguna karena bisa dibilang membingungkan. Nah, hal tersebut itu termasuk dalam user experience. Jadi, bagaimana si pengguna itu merasakan cara kerja website kita, kemudian berinteraksi dengan kita melalui website, kemudian juga adanya juga mungkin ada kompetisi antar website yang memiliki niche atau target pasar sama. Hal tersebut semuanya berkaitan dengan UX. Dan tentunya untuk menghasilkan website yang baik, UI dan UX ini harus diperhatikan. Dan bisa juga harus seimbang. Jadi jangan terlalu fokus pada UI sehingga kita tidak memperhatikan UX, atau terlalu memperhatikan UX tapi UI-nya kita cuek. Jangan juga seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini pun bahwa perbedaan antara UI dan UX ini itu ada juga pada penggunaan otak sebelah mana sih yang kita gunakan. Misalnya untuk UI ini seperti yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan visual, dengan warna, grafik, layout atau posisi, typografi atau jenis tulisan. Tentunya hal ini lebih condong ke otak sebelah kanan yang kita punya, karena otak kanan kan lebih berfungsi untuk mengakses hal-hal yang terlihat secara visual. Sementara untuk UX ini perlu dilakukan banyak perhitungan, kemudian juga coding, atau bagaimana cara kita membangun informasi, bagaimana kita melakukan riset terhadap pengguna, membuat skenario. Skenario di sini ketika kita klik satu tombol di website, pergi ke arah mana atau apa yang user lihat, dan segala macamnya. Ini semua lebih condong ke arah otak kiri yang lebih matematis. Nah, dan itulah perbedaan antara UX dan UI. Selanjutnya ada juga istilah front end dan back end. Bisa langsung kita lihat di sini perbedaannya. Front end apa yang pengguna lihat pada tampilan sebuah website. Sementara back end itu adalah sistem di balik apa yang kita lihat tersebut. Dan dua hal ini saling terkait karena menentukan bagaimana website kita dapat bekerja dan dapat diakses oleh pengguna. Jadi ketika misalnya biasanya untuk orang yang bekerja pada bagian ini itu tidak hanya sendiri. Jadi ada orang yang bekerja di back end, ada yang di bagian front end. Yang bagian back end ini untuk mengecek bagaimana kode, kemudian sistemnya bekerja, dan yang front end itu untuk mengecek bagaimana tampilan yang muncul atau yang dihasilkan dari kode-kode yang sudah disusun sedemikian rupa tersebut. Kemudian front end ini yang kita lihat, tapi back end itu apa yang kita susun dalam hal ini masih berupa kode atau sistem di balik layar. Selanjutnya ada yang namanya SEO dan juga ada yang namanya SEM. Untuk SEO sendiri itu merupakan Search Engine Optimization atau optimisasi dari mesin pencari. Dan SEM ini adalah Search Engine Marketing atau pemasaran mesin pencari. Jadi bisa dilihat juga perbedaan dari pengertian kedua hal berikut. SEO, teknik yang dilakukan sebagai upaya mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google, sementara SEM itu teknik mengoptimasi website agar muncul di mesin pencari dengan memanfaatkan iklan. Jadi bisa kita
kita permudah untuk dipahami bahwa SEO itu biasanya gratis, tapi ada teknik yang perlu kita ketahui. Contohnya pembuatan judul, kemudian juga meta text, atau bagaimana kata kunci atau keyword itu bisa kita sisipkan pada artikel. Sementara untuk SEM ini yang berkaitan dengan iklan, bagaimana kita berusaha untuk memasarkan atau mengiklankan website kita pada website orang lain. Dan tentunya untuk hal ini biasanya atau mayoritas kita perlu membayar. Karena untuk mengiklankan sesuatu di website orang itu dipengaruhi juga dengan traffic website tersebut. Jadi semakin tinggi trafficnya, semakin mahal juga biayanya apabila kita ingin mengiklankan website kita. Oke, dan di sini bisa kita lihat apa saja yang termasuk atau yang perlu kita ketahui pada bagian SEO. Dimulai dari analisis, kemudian bagaimana kita membuat konten. Nah, ini backlink. Backlink itu adalah tautan atau link yang ketika diklik itu mengarah ke website kita. Kemudian ada kata kunci atau keyword, dan sosial media juga berfungsi untuk mengoptimasi mesin pencari, bagaimana kita menggunakan Twitter, Instagram, untuk mempromosikan link yang ada pada website kita, sehingga artikel kita menjangkau lebih banyak orang. Dan tujuan akhir dari SEO ini selain mengoptimasi pencarian, tentunya adalah ranking. Ranking ini maksudnya seberapa tinggi posisi website kita saat orang-orang mencari kata kunci tersebut pada mesin pencari. Dalam hal ini kita gunakan Google. Misalnya saya membuat website yang membahas hal-hal mengenai lingkungan, dan saya ingin agar ketika orang-orang menulis teknik lingkungan, contohnya, website saya muncul di halaman pertama Google. Nah, hal ini itu adalah tujuan dari SEO ini. Dan tentunya tidak mudah karena ada ratusan bahkan jutaan website yang mungkin topiknya itu sama dengan apa yang ingin kita bahas. Oke, selanjutnya pada dunia perwebsitean pun ada yang namanya content writing, kemudian ada copywriting. Walaupun sama-sama menulis, tapi tujuannya tentunya berbeda. Untuk content writing, ini merupakan proses merancang, menulis, dan memiliki konten-konten pada halaman web atau sosial media yang bisa dibilang sangat umum. Jadi tujuannya itu ya untuk dibaca oleh orang-orang, dan untuk jumlah katanya tentunya bisa sebanyak yang kita mau. Tapi untuk copywriting, ini merupakan teknik penulisan yang berbeda, karena dalam hal ini copywriting biasanya dibatasi dengan jumlah kata yang bisa dibilang harus sesingkat mungkin, tapi harus semenarik mungkin. Dan dalam hal ini copywriting pun harus persuasif, yaitu mengajak si target kita, si pembaca, untuk memahami apa yang ingin kita tuju, gitu tujuannya. Jadi sehingga dari persuasif ini kemudian menghasilkan tindakan seperti pembelian, mengklik tautan atau link, menyumbang, mengajak, dan mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan atau bagian lainnya. Dan hal ini diungkapkan oleh American Writers and Artists Institute. Oke, dan selanjutnya ada contoh atau jenis-jenis dari copywriting. Yang pertama ada direct response copywriting. Ini biasanya contohnya nih, kita membuat tulisan-tulisan menarik yang mengarah langsung ke website kita. Contohnya, ingin tahu tentang hasil terakhir pertandingan Manchester United dan Manchester City, langsung klik link berikut.
Nah, itu merupakan direct response copywriting. Kemudian ada marketing copywriting. Ini yang berkaitan dengan pemasaran dari suatu produk. Bisa dilihat di sini ya, contohnya ada dari kopi kenangan, kemudian juga dari Esteller, dan ada dari Tokopedia. Kemudian brand copywriting, bisa dilihat ini juga salah satu copywriting legend yang ada di Indonesia, aku dan kau, sekalian kau. Kemudian untuk SEO copywriting itu biasanya lebih ke teknik bagaimana kita menyisipkan kata-kata menarik yang juga sedang tren agar cepat ditemukan pada mesin pencarian. Kemudian terakhir ada technical copywriting, ini berkaitan dengan teknis dari penggunaan sesuatu, misalnya cara menggunakan mesin cuci atau cara menggunakan webcam, biasanya tertulis pada eh, pada pada kertas yang mungkin disisipkan saat kita membeli produk tersebut. Nah, itu merupakan technical copywriting. Dan istilah lain yang sering kita jumpai itu ada bandwidth, yaitu kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Jadi bandwidth ini contohnya yang bisa kita terapkan di sini adalah website-website yang sering digunakan untuk melakukan suatu ujian atau pengumuman ujian. Nah, biasanya ujian atau pengumuman itu dilakukan pada satu waktu tertentu dan tidak dibuka sepanjang hari atau dalam waktu yang lama, sehingga orang-orang bersama-sama mengakses website tersebut di jam yang cenderung sama. Dan tentunya hal tersebut jika bandwidth-nya itu menggunakan bandwidth yang bisa dibilang murah, gratisan, atau yang kapasitasnya kecil, tentunya akan muncul gangguan pada website yang ingin kita buka. Tapi ketika bandwidth-nya itu memilih atau menggunakan kapasitas yang besar, yang harganya mahal, tentunya mau seberapa banyak orang yang mengakses pun, mereka akan tetap bisa membuka dengan cepat atau dengan nyaman website tersebut. Kemudian ada ISP atau Internet Service Provider. Ini merupakan penyedia layanan internet. Jika di Indonesia itu contohnya Telkomsel, XL, IM3, dan sebagainya. Dan tentunya dengan semakin maraknya atau semakin banyaknya website, semakin cepatnya internet yang ada saat ini, profesi dan karir yang ada pada bidang website pun semakin beragam. Beberapa di antaranya yang saya tuliskan ada web developer, ini yang bekerja untuk membangun web dari awal pembuatan. Jadi khusus bisa dibilang bagian lebih banyak ke bagian back-end, tapi ada juga bagian front-end-nya. Kemudian ada content writer, ini adalah mereka yang bertugas atau bekerja untuk menulis artikel atau menulis berbagai hal lainnya. Dan content writer ini tidak hanya dengan teks saja, tapi juga bersentuhan dengan gambar, dengan video, dan lain-lain. Kemudian copywriter, berarti ini penulis naskah iklan. SEO Master, ini orang yang ahli untuk mengoptimasi mesin pencarian. Web Analyst, ini yang berfungsi untuk atau bekerja untuk menganalisa perkembangan website tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa lama website kita diakses saat pertama kali dibuka, kemudian saat pindah link. Nah, itu waktunya itu bisa diketahui oleh web analis ini. Kemudian berapa banyak pengguna yang meningkat perharinya atau yang berkurang perharinya, itu bisa dianalisis oleh web analis. Kemudian UI UX designer, ini yang bekerja untuk mendesain tampilan atau kenyamanan dari pengguna. Kemudian ada graphic designer yang ini lebih ke arah bagaimana membuat ilustrasi, membuat grafik.
poster, dan lain-lain. Kemudian ada web administrator, ini biasanya fungsinya tidak sesulit dari web developer yang mana harus memahami perkodean. Untuk web administrator itu bisa dikerjakan oleh entry level atau orang yang sebelumnya tidak pernah belajar bahasa pemrograman. Kemudian customer support, ada juga data scientist, cloud engineer, bahkan hacker, karena perusahaan besar yang mempunyai website kadang memiliki program bounty atau mereka mencari orang-orang yang sengaja dipekerjakan untuk menemukan bug atau kesalahan yang ada pada website mereka, sehingga orang-orang yang bekerja di website tersebut bisa memperbaikinya. Dan ada juga hacker yang mungkin bekerja, jadi tidak semua hacker itu walaupun konotasinya negatif, tapi ada juga hacker-hacker yang mungkin dipekerjakan dengan tujuan yang baik. Ya, dan hal-hal tersebut adalah profesi atau karir di bidang website yang semakin lama jumlahnya semakin banyak perusahaan yang mencari, walaupun jumlah orang yang memahaminya itu tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang dimiliki. Maka dari itu, mau kita kuliah di jurusan apapun, tentunya kita tetap harus terbuka, tetap harus selalu belajar mengenai literasi digital dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Dan berikut adalah presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.